Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Masih ada tenaga untuk melanjutkan aktivitas hari ini? Alhamdulillah ya. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya di saat mungkin tadi aktivitas kita dari pagi sudah mengajar dan di sore hari ini ada kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Ini merupakan bagian dari tugas saya di calon guru penggerak angkatan 11 ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat bertemu ya di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya dan sampailah kepada kita seluruh umat yang turut pada jalannya hingga kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini mungkin saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu ya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman materi yang telah mungkin saya pelajari sebelumnya, karena mungkin pesan dari kepala sekolah juga yang saya ingat bahwa sampaikan kepada rekan-rekan yang lain apa ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Karena itu mungkin pada kesempatan ini di momen yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan gitu ya apa yang saya pahami. Mungkin di sini kita share, barangkali mungkin pengalaman Bapak dan Ibu di sini lebih baik daripada saya gitu. Oleh karena itu mohon pada sesi kali ini bukan saya hanya menggurui Bapak dan Ibu, kita sharing saja ya, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Baik Bapak dan Ibu, biar makin semangat, saya ada permainan ini saya temukan di Pramuka ya, Kadani ya. Nah, sudah tahu lagu Otobemo? Otobemo itu berarti lagunya adalah menyanyikan kebalikan dari kata yang saya ucapkan. Misalnya kalau selamat pagi jadi pagi selamat, seperti itu. Nah, tinggal balas saja dengan kebalikan dari yang saya sampaikan. Oke, siap? Oke, yuk kita nyanyi bersama-sama biar makin semangat ya, meskipun sudah lelah-lelah ya. Oke, lagunya seperti ini. Otobemo Oto beroda tiga beroda. Oke, nah seperti itu ya. Nah sekarang tapi kita akan ubah liriknya. Nah, liriknya jadi seperti ini. Ada kambing Ada berkaki empat berkaki, mencari rumput. mencari. Kambing siapa? Siapa kambing? Kambing saya. Kita ganti ya. Nah, ada kerbau Ada berkaki empat berkaki, sedang berjalan sedang mencari rumput. mencari. Kerbau siapa? Siapa kerbau? Kerbau saya. Ganti. Baik, itu hanya intermezzo saja. Mungkin Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, kita buat dulu kesepakatan di forum diseminasi kali ini. Maka mungkin Bapak Ibu yang mau masukkan ya. Di sini ada pemantik, ada contoh. Yang pertama, menghargai siapapun. Jadi ketika ada yang mau pendapat, apapun pendapatnya kita harus menghargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, mungkin ada yang mau melengkapi. Duduk yang manis, kita ganti duduk yang manis ya. Ada lagi selain duduk yang manis. Oke. Boleh bertanya. Oke, boleh bertanya. Baik, di sini ada 5 ya, ada 5 kesepakatan dalam forum diseminasi itu, yaitu yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga duduk manis, ya,
kemudian yang keempat memperhatikan pemateri, dan yang terakhir boleh bertanya. Sepakat? Oke, deal? Baik, kita lanjutkan ya. Bapak dan Ibu, mungkin di sini materinya tentang diseminasi budaya positif. Jadi, Bapak dan Ibu, sebagai guru yang baik, tentu kita harus bisa melaksanakan disiplin positif. Nah, itu apa itu disiplin positif? Ini nih konsep utama dari budaya disiplin ini. Ini yang akan kita pelajari. Sebenarnya kalau di secara garis besar ada dua ini ya, ada dua bagian, yaitu bagian 1 sampai 3 yaitu tentang disiplin positif. Yang keduanya itu adalah motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga adalah keyakinan keras. Nah, kemudian konsep selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, restitusi yaitu posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ini saling berkesinambungan. Jadi secara garis besar ada dua bagian. Nah, ini adalah konsep yang akan kita bahas pada forum diseminasi kali ini. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama, sebelum ke materi, kita harus merubah dulu paradigma. Paradigma belajar yang telah kita sebelum-sebelumnya ini ya, sebelum kita lakukan dengan paradigma baru, gitu. Atau mungkin sebelumnya sudah diterapkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada perubahan kita harus sepakati dulu nih sebelum menerapkan budaya positif. Kita harus siapkan dulu paradigma kita ya, menjadi orang yang terbuka atau open minded gitu ya terhadap suatu perubahan. Nah, kita harus yakin dulu barangkali. Kalau misalkan tidak seperti itu, ya mungkin agak susah gitu ya kita menerapkan perubahan-perubahan dalam diri kita. Nah, jadi dalam membangun budaya positif itu, sekolah itu dapat yang pertama menyiapkan dulu lingkungan yang positif, yang nyaman, dan juga tujuannya tentu saja agar siswa itu dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Ya. Nah, dalam hal ini yaitu pembelajaran itu harus bersifat atau berdiferensiasi sesuai dengan kontrak alam dan juga kontrak zaman dulu. Karena mungkin zaman sekarang dengan zaman dahulu kita itu berbeda, ya. Nah, tentu saja ini semua untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Muaranya itu di sini ya, Bapak Ibu, di profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru kelas 1, 2, kemudian 4, 5 gitu ya. Ini sudah tidak asing lagi dengan hal ini karena sudah melaksanakan IKM. Betul ya, Bapak Ibu ya. Berhubungan dengan itu, nah sekarang baru kita lanjut ke disiplin positif. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan dengan kata disiplin positif? Sikap atau disiplin positif seperti apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang disiplin positif. Nah, Pak Iman sebenarnya udah mau ini. Coba Pak Iman. Disiplin positif ya artinya harus apa ya? Dalam hal-hal baik berarti harus seperti apa ya? Jawaban. Oke, hal-hal baik ya, karena tidak telat datang ke sekolah ya. Pulang juga jangan telat, kalau ya. Ada lagi mungkin contohnya kayak mantap Pak Iman, disiplin positif. Mantap Pak Ai. Disiplin positif itu artinya menerapkan hal-hal yang baik. Contohnya, kita ke sekolah tepat waktu. Iya, betul. Kemudian, kalau ada aturan di sekolah itu, di kelas misalnya anak waktu belajar harus memperhatikan guru, tidak ribut, tidak jalan-jalan. Oke, tapi poinnya taat aturan. Ya, Baik. Nah, Bapak dan Ibu, mantap Bu Ai. Nah, dalam budaya kita ya atau kebiasaan kita, disiplin itu suka dikaitkan dengan sesuatu hal yang dilakukan untuk mendapat kepatuhan. Setuju? Nah, tapi kita sebagai seorang pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Betul? Betul kan? Tujuan kita anak-anak kita ini disiplin ya, mentaati sebuah aturan. Akan tetapi sebenarnya aturan-aturan atau disiplin itu sebenarnya ada dua hal, datang dari diri siswa, ada juga dari orang lain atau faktor internal dan juga faktor internal.
Dan diusahakan ya dalam budaya disiplin ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi hal-hal yang dianggap baik oleh kita itu harus juga benar-benar baik itu di yang lain gitu ya, bukan berarti karena kita ada beberapa beda kebudayaan ya dengan negara lain atau mungkin dengan daerah lain, dalam hal ini budaya positif itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan dan universal. Jadi dianggap baik juga oleh semuanya, gitu ya. Nah, kemudian memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berkaitan dengan ini, nah, disiplin positif itu secara teori gitu ya, secara teori yaitu salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Ya, nah jadi kalau di sini ini secara sadar gitu dengan disiplin itu yang disamakan dengan disiplin positif. Kalau secara teori seperti itu, ya. Kemudian di sini ada kasus, gitu ya. Maka silakan berpasang-pasangan, cari pasangannya. Mungkin pas ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan pas, ya. Nah, di sini kita mulai melakukan permainan. Nama permainan adalah cobalah buka. Silakan berhadapan ya. Salah satu jadi A, salah satu jadi B. Kemudian mengepalkan salah satu tangan, ya. Silakan kepalkan, sering berhadapan-hadapan, kepalkan tangan. Kemudian anggap ya di dalam kepalan tangan itu ada suatu hal atau benda yang sangat berharga ya, yang dimiliki oleh bapak dan ibu. Di dalam itu sangat berharga, bayangkan apapun yang paling berharga yang dimiliki oleh bapak dan ibu. Nah, dan bapak ibu harus menjaganya, ya, menjaga benda tersebut sekuat tenaga apapun yang terjadi, karena begitu pentingnya hal tersebut bagi bapak dan ibu. Nah, tugas rekan yang satunya intinya saling, ya, saling membujuk, mencoba untuk membuka kepalan tangan lawan Anda. Caranya bebas. Boleh dibujuk, boleh dihardik, boleh diintimidasi, dimarahi, digoda, gitu ya, digelitik, atau bisa saja ditawari uang untuk membuka keberhasilan barang berharga tersebut. Coba mungkin bisa dipraktekkan di rayu atau diintimidasi bebas. Oh, dikalikan ya? Enggak. Ada yang dibuka, ada yang berhasil dibuka. Kasih duit. Saling kira-kira. Pak Irman mencoba membuka punya Pak Nurman, Pak Nurman mencoba membuka punya Pak Irman. Itu adalah barang berharga yang dimiliki, gitu. Oke, dirayu bisa nggak dirayu? Dibujuk? Coba kasih uang. Nah, coba dari kegiatan barusan, apakah tangan tersebut dibuka? Ada yang dibuka salah satunya? Ada nggak? Nggak ada yang dibuka. Nah, karena nggak dibuka sebenarnya Bapak dan Ibu, berdasarkan yang barusan dipaparkan atau yang Bapak Ibu lakukan, sebenarnya disiplin itu bukan aturan, Bapak dan Ibu. Disiplin itu adalah kontrol diri. Jadi kitalah sendiri yang mengontrol penuh atas diri kita. Orang lain nggak bisa. Ya, jadi ketika ada seseorang yang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang ia katakan sebenarnya bukan karena orang lain itu yang berhasil, tetapi diri kita yang mengizinkan dia untuk kontrol kita. Tetap semuanya ada di diri kita, gitu ya. Kalau kita izinkan baru dilaksanakan. Tapi kalau enggak, mau kayak gimana pun tetap. Jadi yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri, gitu ya. Nah, berkaitan dengan disiplin ini berkaitan juga dengan motivasi perilaku manusia, gitu ya. Nah, motivasi, kira-kira motivasi Ibu Rani datang ke sekolah itu karena apa? Membagi ilmu kepada murid. Yes, mantap. Membagi ilmu kepada murid. Bagaimana kira-kira motivasi Pak Nurman datang ke sekolah hari ini nih pagi-pagi tadi? Kenapa? Takut dimarahi siapa? Pak Bapak Haris. Kalau nggak datang dimarahi. Pak Dani, coba motivasi Pak Dani tadi datang ke sini karena apa?
karena ada tugas. Nah, jadi setiap orang punya motivasi gitu ya untuk datang ke sini. Kalau nggak dimarahi, nggak akan datang. Kalau nggak mau memberikan ilmu bagi anak didik, tidak akan datang gitu ya. Kalau bukan tugas, tetap datang Pak. Karena simak, nggak ada yang karena simak. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, motivasi perilaku manusia itu yaitu dorongan gitu ya yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti tadi mungkin ya, Bu Rani ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, takut dimarahi, itu dorongan dalam diri sendiri, gitu ya. Nah, sebenarnya motivasi itu ada 3, secara garis besar itu ada 3, ya, Bapak-Ibu. Yang pertama tadi seperti Pak Nurman ya, melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan kehukuman. Ya, misalnya peserta didik kita barangkali ya, ada yang melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, gitu ya, atau menghindari ketidaknyamanan, menghindari masalah tadi ya, dilakukan. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, karena ingin dapat penghargaan, ya, jadi melakukan sesuatu biar dilihat oleh atasan itu rajin, ya, dan sebagainya, gitu. Bapak dan Ibu, ada yang masih menerapkan reward and punishment. Reward itu penghargaan, punishment itu hukuman. Setuju nggak sebenarnya sih melakukan hal tersebut? Yang melanggar diberikan punishment, yang berbuat baik diberikan penghargaan, dikasih bintang, gitu ya, penghargaan. Nah, ini yang disebut dengan motivasi. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Nah, dari ketiga pemaparan ini, ya, dari ketiga motivasi ini ada dibagi menjadi 2 hal. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi ini dari luar datangnya. Takut untuk dihukum, menghindari ketidaknyamanan. Ini kan dari orang lain, gitu ya. Nah, kemudian mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini juga faktor eksternal dari orang lain. Apakah bagus? Bagus untuk jangka pendek, untuk jangka panjang ini kurang bagus, gitu. Kayak penghargaan, terbiasa ranking 1 dan sebagainya, ya. Bahkan Pak Nurman pernah mengatakan siswa itu ada yang mengeluh dari sekolah ranking 1 terus, ketika di dunia kerja kalah dengan rekan-rekannya yang tidak pernah mendapatkan ranking. Karena apa? Karena itu dia motivasinya itu ini masih dari eksternal, gitu. Tapi mudah-mudahan kita, gitu ya, sebagai seorang guru, motivasi datang ke sekolah itu datang dari diri sendiri, gitu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang kita yakini, gitu ya. Nah, ini motivasi. Begitu anak didik kita, gitu ya. Anak didik kita secara umum juga sama. Motivasi itu terbagi menjadi 3 hal. Nah, bagian yang ketiga ini dari hal-hal tadi ini nanti akan terbentuk suatu keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, ada yang pernah membuat keyakinan kelas? Ya, biasanya suka ditempel-tempel gitu ya di dinding. Di tahun ajaran ini ada yang sudah membuat? Enggak ada, belum. Oke. Biasanya kalau keyakinan kelas itu datangnya dari mana? Dari siswa. Terus mengapa namanya itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya, nggak berani gimana? Oke, kalau keyakinan diyakini oleh bersama-sama. Sepakat? Sepakat. Coba kalau gitu, nah di sini secara teori ya. Secara teori bahwa keyakinan kelas itu berupa pertanyaan atau pernyataan-pernyataan, ya. Pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum, ya, dan mudah diingat dan juga dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah.
Ini definisi secara teori gitu ya, bahwa ini adalah keyakinan kelas. Jadi ada pernyataan 1, 2, 3 gitu kan kalau kita buat. Nah, berkaitan dengan ini, nih kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Yang kiri adalah yang kanan. Coba kalau Pak Nurman pilih yang mana Pak Nurman? Yang kanan. Kenapa pilih yang kanan Pak Nurman? Karena nilai-nilainya Berasal dari siswa. Kalau yang sebelah kiri, kalau dari Tuhan itu siswa memaksa ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya juga sepakat ya bahwa keyakinan kelas itu condong ke yang lebih karena di sini kepada itu keyakinan kelas nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kenapa? Agar mudah diingat. Kalau terlalu banyak ya hanya tulisan saja banyak, nanti siswa itu cenderung akan gampang lupa. Kemudian gini, saya pengen bagus nih keyakinan kelasnya. Saya beli di Shopee pakai figuran gitu ya, keyakinan kelas. Boleh nggak kira-kira keyakinan kelas seperti ini? Kita bagusnya di Shopee gitu ya, beli di marketplace gitu, di Tokopedia. Kita beli saja yang sudah jadi keyakinan kelas biar bagus di TV gitu ya. Setuju atau tidak? tidak. Kenapa tidak setuju? Oke, dibuat bersama antara siswa dan guru. Sepakat ya? Jadi kita tidak boleh kalau beli, mungkin ini sepakatnya para pedagang aja yang sepakat mungkin ya dengan siapa, dengan kita yang beli gitu ya. Di custom berarti setuju. Oh, berarti gini, setuju tapi ada perbedaan khusus gitu ya. Gimana? Mendengarkan penjelasan dari guru ya, pernyataan umum aja Bu, seperti kita isinya. Tapi ini udah jadi gitu ya, udah ada gitu, tinggal kita pasang gitu. Oke, berarti kalau Muradi setuju tapi harus diedit dulu gitu si tulisannya. Oke, sip. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh dengan penyesuaian. Nah itu tadi bagian yang pertama ya. Jadi muara dari kesepakatan kelas itu yang pertama tadi harus ada motivasi dulu dari diri sendiri yang secara internal ya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan dan itu bisa kita terapkan menjadi sebuah keyakinan kelas ya. Itu contoh yang pertama tentang akhirnya di perbuatan keyakinan kelas. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa merancang gitu ya keyakinan kelas berdasarkan versi Bapak Ibu ya mengenai keyakinan kelas. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah bagian kedua. Nanti ada 3 materi dengan bagian yang ini. Kemudian apa yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia? Kira-kira kebutuhan bulan ini seperti apa? Primer, sekunder, tersier, ya. Nah, buahnya kebutuhannya apa buahnya? Sama, gitu ya. Teman, butuh apa dengan kebutuhan teman? Pengen senang-senang. Pak Irman, kebutuhan. Baik, sepakat ya semua. Kira-kira nih, kalau tidak terpenuhi kebutuhannya akan bagaimana? Stres, stres. Tidak bisa melakukan itu. Kalau salah satu gimana? Misalnya yang tersier saja nih yang nggak terpenuhi ini. Apakah masih bisa masukkan hidup? Oh bisa. Kalau yang primer saja ya. Oke. Ada mungkinnya yang suami atau istrinya di rumah uring-uringan. Ada yang kayak gitu? Baik. Nah, kalau baik berarti kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi di rumah itu. Tapi kalau yang uring-uringan berarti belum terpenuhi salah satunya, gitu ya. Nah, ada yang mungkin yang butuh jalan-jalan, ada
Ada? Nggak perlu jalan-jalan. Setuju ya, kembali ke dirinya masing-masing. Maka Bu Yati, kebutuhan Bu Yati sebagai seorang manusia apa kebutuhannya? Ya, salah satu aja, sebentar salah satu aja. Makan, oke. Bagaimana kalau tidak tercukupi? Kalau gitu ya. Jadi sebenarnya kebutuhan manusia itu atau kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, gitu ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Intinya gitu, ya. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Secara umum ada 5. Bertahan hidup, ya. Untuk bertahan hidup seperti tadi, intinya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, keselamatan. Ini kebutuhan, ya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Butuh kasih sayang, butuh kasih sayang. Contoh ya, nih rasa diterima, dipedulikan oleh orang lain. Oh ya, pedulikan oleh orang lain. Gak mau dibaludan kan? Dibaludan, dibantu kan? Gak mau ya. Berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok kebutuhan yang kedua. Yang ketiga, penguasaan, Bapak Ibu. Itu harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, kemudian berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, nah contohnya itu ingin mandiri, memiliki pilihan, nggak mau ditentukan, dia punya pilihan sendiri, itu adalah kebutuhan kebebasan dan lain-lain. Ada juga kesenangan, maksudnya Pak Nurman tadi ya, kesenangan, contohnya itu bermain, humor, antusiasme dan ketawa. Memang Pak Nurman ini humoris ya, makanya kebutuhan pengen kesenangan. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, kalau ada salah satu nih yang nggak ada, misal di penguasaan, kita tahu ya bahwa beberapa waktu yang lalu ada satu siswa yang tidak terbawa kegiatan pramuka, masih ingat? 2 tahun yang lalu mungkin ada siswa yang ada permasalahan dengan temannya gara-gara tidak terbawa pramuka ya, kalau tidak salah ya, karena mungkin jumlah siswa tidak terbatas ya, jadi ada salah satu yang tidak. Nah, berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu yang ini. Kita lihat akibatnya. Akibatnya mungkin orang tersebut merasa bahwa tidak memiliki atau merasa tidak dianggap, sehingga nanti akan timbullah suatu permasalahan. Jadi ada masalah-masalah itu karena ini, karena ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Ya, nah, kemudian berkaitan juga dengan kebutuhan dasar. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, dan yang ketiga ada restitusi. Setuju nggak dengan hukuman? Yang melanggar mendapatkan hukuman? Tidak. Kenapa tidak? Iya, betul. Hukuman itu bisa fisik, bisa juga verbal. Ya, karena nanti akan menimbulkan efek negatif. Siap memarahi murid? katanya tidak ya, menimbulkan hukuman. Jadi siap. Oke. Nah, dalam hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, insidental. Jadi ketika ada yang melanggar, dapat hukuman sebenarnya. Nah, dalam hukuman ini murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dari apa yang kesalahan yang dilakukan. Jadi tidak tahu bukan dihukum dia abi ya, karena telah melakukan kesalahan misalnya ya. Dan bersifat satu arah hukuman itu. Berupa hukumannya itu bisa fisik maupun psikis. Jadi maksudnya itu bisa fisik atau melalui verbal ya. Kalau verbal yang terlukanya adalah psikis gitu ya. Kalau fisik ya badannya ya, suhu hari, suhu pesakit kan capek gitu ya. Kalau dari perbuatan kita tidak bisa melihat fisiknya, tapi mentalnya mungkin terserang ya. Dan yang kedua ada konsekuensi.
Biasanya kita sudah misalnya ada suatu peraturan. Nah, peraturan itu kalau dilanggar ada konsekuensi, itu biasanya ya. Nah, kalau konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi biasanya ada aturannya dulu, ya. Dan konsekuensi itu terencana biasanya, disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, dan konsekuensi itu biasanya murid itu tetap dibuat tidak nyaman karena adanya konsekuensi itu. Dan sikap guru itu selalu memonitor murid. Jadi melihat murid apakah murid itu sesuai dengan aturan yang telah dibuat atau tidak. Gitu. Ya. Dan yang ketiga, restitusi. Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Masih ingat kasus sila bebek nungging? Kalian masih ingat? Yang sila pertama itu bebek nungging, yang Zaskia Gotik dulu. Tahu nggak hasilnya apa? Zaskia Gotik menjadi duta Pancasila. Gara-gara tidak hafal Pancasila tapi jadi duta Pancasila. Ada yang tahu kenapa? Itu adalah proses restitusi, gitu ya. Jadi ketika ada satu kesalahan, ya, nah bukan hukuman kok. Jadi Zaskia Gotik itu beberapa arti tersebut ya, tersebut itu disadarkan apa ya dirinya itu supaya punya motivasi kritik dari kesalahannya itu bukan menjadi mengkritik gitu, tapi justru menguatkan dirinya agar dirinya itu nanti di lingkungan kelompoknya atau di masyarakat menjadi pribadi yang lebih kuat gitu dengan mengemban pikiran tersebut jadi duta Pancasila gitu. Barangkali kalau misalnya tidak ada seperti itu, di tempat aja mungkin menyepelekan seperti itu gitu ya. Karena seperti yang tadi disebutkan bahwa kalau ya hukuman konsekuensi itu bersifatnya adalah jangka pendek ya kepada guru. Tapi dengan restitusi mungkin ke depannya insya Allah kalau sekarang ditanya lagi mungkin sudah hafal ya Pancasila 55 karena sudah menjadi duta Pancasila. Seperti itu. Nah, restitusi 5 posisi kontrol. Sebenarnya sih ini ada kosakata baru ya, mungkin baru pertama dengar gitu ya ada istilah restitusi. Nah, mungkin yang kita pahami adalah posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Kontrol itu apa sih? Pengawasan. Oke, pengawasan. Ada lagi? Selain pengawasan apa itu? Kontrol. Pengendalian, ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya kita sebagai seorang guru itu punya 5 peran, 5 posisi kontrol, gitu ya, yang bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi penghukum apabila ada anak yang melakukan kesalahan, ya. Nah, kira-kira mana yang telah Bapak Ibu lakukan? Bapak telah melakukan yang mana saja? Kira-kira pernah menjadi teman kepada guru? Kalau coy. Oke, berani mungkin ya dekat dengan murid. Pemantau, kayak Bu Jati jadi pemantau. Jadi kalau ada aturan-aturan yang disepakati, langsung kalau kita ada yang buat kesalahan langsung ditegur tersebut ya. Ada yang pernah menjadi manajer, CEO. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ini contohnya, Bu. Naran, sini kamu. Selamat pagi. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang,
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Silakan. Yang kedua, membuat dosa besar. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, ini posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus
di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kelima, posisi manajer yang terakhir ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri. Yang mandi. Ringan katanya. Jadi tadi ada jadi kelima itu yang pertama tadi apa? Sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, di ujian ya, kadang-kadang juga di ujian soal PAT. Nah tadi menurut ibu ya di depan ibu tadi kira-kira menurut bapak dan ibu posisi mana yang paling ideal? Manajer. Tentu tidak mudah ya. Jadi untuk menuju
pada tahapan manajer tersebut, hal yang dilakukan tadi kita harus punya paradigma baru dulu gitu ya. Kita harus memiliki open minded, berpikiran terbuka, sehingga kita bisa mencapai posisi ini gitu. Sebelumnya sampai tahapan mana yang telah dilakukan? Penghukum, kemudian membuat merasa bersalah. Ada yang akrab dengan temannya sebagai dengan siswanya sebagai teman, mengurangi. Nah, mungkin dia memang kita butuh proses untuk mencapai situ. Yuk kita sama-sama berupaya ya, berusaha sehingga kita bisa menjadi atau mencapai tahap manajer gitu ya, dalam posisi kontrol ini. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang kita akan melaksanakan kuis dulu nih dari kelima tadi. Kira-kira posisi kontrol yang mana dengan kalimat seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mana? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kenapa? Kenapa membuat merasa bersalah? Ada kecewa, menyalahkan. Jadi nanti siswa merasa bersalah. Coba yang kedua, kalau katanya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Memantau. Memantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Manajer. Kenapa manajer teman-teman? Oke. Menyadari kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Ada setuju? Terakhir nih. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Pemantau ya. Nah, ini mudah. Oke, nah itu ya posisi kontrol. Nah, chapter terakhir ini adalah segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini adalah bagian terakhir dari materi budaya positif kita ya. Oke, segitiga restitusi. Restitusinya asing. Kalau segitiganya tahu ya, memiliki berapa sisi? 3 sisi ya. Berapa sudut? 3 sudut. Nah, Bapak dan Ibu, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog ya, yang dijalankan oleh guru dan juga murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Gitu. Nah, tapi apakah dengan adanya segitiga restitusi ini murid tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya atau tidak? Coba Pak dengan adanya segitiga restitusi ketika sedang melaksanakan dialog, apakah murid tetap ada konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan atau tidak? Tetap ada ya, tetap kita setuju ya. Jadi meskipun adanya restitusi ini, tetap ketika melakukan kesalahan ada kan konsekuensinya. Nah, segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapannya ya. Jadi yang pertama itu menstabilkan dulu identitas ya. Nah, jadi ketika murid ada suatu kesalahan, kita tidak langsung menjudge gitu ya, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ini. Nah, di tahap pertama misalnya, nih, validasi tindakan yang salah. Tahapannya ini yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Contohnya gini, ketika ada suatu kesalahan, Bapak Ibu bisa mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya, misalnya gitu. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini prinsip tindakan yang salah. Sebenarnya di sebelum ini ada satu gitu ya, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa setiap sebagai seorang manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi kalau misalnya ada peserta didik yang melakukan kesalahan itu, kita bisa menstabilkan dulu identitasnya bahwa berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Ya. Bapak juga mungkin dulu pernah melakukannya, gitu ya. Jadi bukan hanya siswa tersebut saja yang berbuat salah, sebenarnya setiap manusia itu
memiliki potensi kesalahan gitu. Tapi jangan sampai dari kesalahannya itu menjadi suatu hal yang buruk bagi dirinya. Justru yang poin utamanya adalah bukan dari masalahnya, tapi bagaimana anak itu agar kedepannya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama gitu. Dan terakhir mungkin yaitu untuk menanyakan keyakinan. Jadi setelah memvalidasi, kita tanyakan keyakinannya. Ini berdasarkan prinsip bahwasanya motivasi yang paling baik itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri atau internal. Jadi dilanjutkan dengan ini. Kira-kira ketika beban usahaan, kira-kira ditanyakan, nah apa keyakinan kelas kita? Gitu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Gitu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini berdasarkan prinsip bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa kedepannya siswa itu akan menjadi pribadi yang lebih baik gitu dari sebelumnya, dan mendapat ketika berbaur lagi di kelompoknya tidak merasa dikucilkan, tetapi menjadi pribadi yang punya kekuatan gitu ya. Karena apa? Karena dari dalam gitu. Kalau misalnya dari luar itu sifatnya hanya sementara. Gitu. Jadi ada tiga hal gitu ya. Ketika mendapati suatu permasalahan yang dilakukan oleh siswa, kita bisa melakukan hal ini. Yang pertama, identitas, stabilitas dulu identitasnya. Gitu ya. Ditanyakan kenapa, misalnya ada yang kesianan, gitu ya. Ditanyakan dulu mengapa kesianan. Kemudian kesianan itu biar anak-anak tidak down, gitu ya. Kesianan, jadi setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Bapak juga pernah kesianan, gitu ya. Nah, kemudian dijelaskan lagi, tapi saya kan kita tuh ada suatu keyakinan seperti ini. Nah, kemudian ini kan segitiga. Yang nama segitiga itu tidak tahu mulainya dari apa. Jadi ya, bisa buatnya dari atas dulu gitu ya. Bisa dari pinggir dulu. Nah, tapi agar runtut kita bisa mengikuti aturan seperti ini. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya, gitu ya. Yang kedua validasi tindakan yang salahnya, dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi meskipun segitiga, kita sepakati saja bahwa dalam pelaksanaannya menggunakan 3 tahap ini, ya. Nah, jadi kita sudah sampai di bagian penutup ya, Bapak-Ibu. Jadi dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Jadi harus punya standar kepribadian dulu. Agar apa? Agar terlaksana dengan baik, yaitu profesionalisme dan juga sosial. Ini merupakan bagian dari kompetensi seorang guru ya. Kompetensi kepribadian, profesionalisme, dan juga kompetensi sosial. Gitu. Yang baik yaitu guru yang mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Ini saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Ya, mari kita refleksikan kepada Ibu dalam posisi kontrol. Kita tuh sudah sampai di tahap yang mana sih dari 5 posisi kontrol tersebut, gitu ya. Kemudian bagaimana perjalanan kita nanti sehingga menjadi seorang manajer atau among gitu ya, yang menuntun murid-murid kita itu menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu, saya persilakan. Iya, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan juga saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu. Saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu mohon mengisi absen ya. Absennya saya bagikan dulu.